Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang memaksimalkan hidup dengan kesederhanaan. Saat ini banyak individu yang memilih gaya hidup yang serba mewah. Hal syarat untuk memiliki dan menikmati barang atau jasa sangatlah tinggi sehingga sulit dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bahkan banyak yang terjebak dalam gaya hidup yang defisit. Pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Kekurangan sehari-hari ditutupi oleh hutang, dan hutang dibayar oleh hutang. Konsumsi yang berlebihan ini bagikan bom waktu yang pasti akan meledak kalau tidak segera dijinakkan. Hidup yang sederhana adalah seni bagaimana untuk mengatur kepemilikan suatu barang dan jasa berdasarkan nilai gunanya yang bisa dikonsumsi. Hidup sederhana bukan berarti pelit dan anti terhadap kekayaan, tetapi merupakan kesesuaian antara pengeluaran dan kebutuhan. Terlalu banyak harta yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak bermanfaat akan menyulitkan. Juga terlalu sedikit harta akan menyengsarakan. Semakin banyak benda yang dimiliki oleh seorang individu, maka semakin banyak waktu dan tenaga yang terkuras. Apalagi kalau benda-benda tersebut memiliki nilai guna yang rendah bagi pemiliknya. Contohnya, membeli rumah yang besar dan mewah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan di satu sisi akan menyediakan banyak ruang, kenyamanan, dan meningkatkan status sosial. Tetapi di balik itu semua ada hal-hal yang akan mengurangi tingkat kebahagiaan. Rumah luas yang tidak bermanfaat butuh biaya perawatan yang mahal, boros energi, belum lagi kalau rumah dibeli secara kredit. Alih-alih bukan kenyamanan yang akan diperoleh, tapi hidup yang penuh dengan tuntutan dan penderitaan. Sebaliknya, kalau seseorang membangun rumah yang lebih rendah dari kemampuan dan kebutuhannya, ia pun tidak akan memperoleh hidup yang maksimal. Ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik, padahal ia memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Hidup yang sederhana adalah bentuk moderasi dalam menjalani hidup. Tuhan pun telah menganjurkan kita untuk menjalani hidup yang moderat, yaitu kehidupan yang menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan. Kalau kemampuan di atas kebutuhan, maka kelebihan kemampuan harus disalurkan bagi mereka yang membutuhkan. Tapi jika kebutuhan di atas kemampuan, maka seseorang harus bekerja lebih keras lagi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut. Sebaik-baiknya individu adalah mereka yang memiliki jarak antara kemampuan dan kebutuhan yang panjang. Ia memiliki surplus kemampuan yang bisa ia alokasikan untuk membangun kesejahteraan yang lebih luas, yaitu kesejahteraan seluruh umat manusia. Menyederhanakan hidup adalah merubah kehidupan yang kompleks menjadi simpel. Manakah yang lebih baik? Sesuatu yang berkualitas tapi kompleks, atau sesuatu yang simpel tapi berkualitas? Individu yang rasional akan memilih hidup yang simpel tapi berkualitas. Para ekonom menyederhanakan realita perekonomian melalui kurva dua dimensi. Ahli matematika mencari bentuk paling sederhana dari persamaan. Kartograf mengilustrasikan bumi yang lebih simpel dalam bentuk peta. Semua hal tersebut memiliki karakteristik yang sama, membuat sesuatu yang kompleks menjadi sederhana. Kalau realita bisa disederhanakan, begitu juga dengan hidup kita. Membangun hidup yang sederhana juga bukan berarti membuatnya terlalu simpel sehingga tidak bisa memenuhi tuntutan dan kebutuhan. Diibaratkan lagi dengan ekonom, mereka yang membuat model terlalu simpel karena dibatasi banyak asumsi akan menuai banyak kritik karena ada jurang yang memisahkan model dengan realita. Kartograf juga membuat peta yang terlalu simpel sehingga tidak memenuhi kebutuhan, sehingga akan menuai banyak kritik karena hasil kerjanya tidak memuaskan. Begitu juga kalau kita berlebihan dalam menyederhanakan hidup, hasilnya bukanlah hidup yang sederhana, tapi hidup yang jauh di bawah standar sederhana. Membangun kehidupan yang sederhana bukan sekedar aspek penggunaan barang atau jasa, bahkan semua bentuk aktivitas kehidupan pun perlu disederhanakan. Contoh, kita sering tergesa-gesa untuk menyelesaikan tugas, berusaha menyelesaikannya secepat mungkin, bekerja keras menyelesaikannya sebanyak mungkin. Kita juga kadang ngebut di jalan agar cepat sampai, bergegas untuk datang ke sekolah, kampus atau kantor, lalu kemudian berusaha secepat mungkin pulang agar sampai di rumah. Sayangnya hal ini seringkali membuat kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan. Tanpa disadari, kegilaan ini menjadi tuntutan untuk membuat hidup yang kompleks. Seakan semakin kompleks kehidupan yang kita jalani, maka semakin keren dan hebatlah kita. Akhirnya kita sering kelelahan dan stres karena sibuknya dan kacaunya hari. Oleh karena itu, setiap aktivitas tersebut perlu disederhanakan lagi demi menuai kebahagiaan hidup.
Sebenarnya hidup itu sederhana, tapi kita seringkali membuatnya kompleks. Maka sekarang adalah saatnya untuk kembali kepada sistem kehidupan yang sederhana, karena hidup adalah kesederhanaan. Lupakanlah sistem kehidupan yang rumit, yang memaksakan kita mencari hal-hal yang tidak signifikan manfaatnya. Sekarang adalah saatnya membangun kehidupan yang sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi. Dengan membangun hidup yang simpel, maka kita juga membangun kebahagiaan. Bersiaplah untuk memperoleh hidup yang bahagia, karena kebahagiaan adalah bonus dari paket kehidupan yang sederhana. Cara memulai gerakan Zero Waste untuk bumi kita yang lebih baik. Hidup kita di zaman modern dengan tipikal pasar yang mendorong masyarakat untuk hidup konsumtif dan menyediakan barang-barang sekali pakai sebagai opsi dengan alasan kepraktisannya tanpa kita sadari. Hal ini menyebabkan bumi kita menjadi sakit, seperti banjir yang sering terjadi karena penjembatan saluran air oleh sampah, lautan tercemar, hingga tanah yang ditinggalkan dengan miliaran ton sampah yang membutuhkan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk terurai. Terlebih, ada jenis sampah yang tidak dapat terurai. Menyadari sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang belum sampai pada tahap mendaur ulang secara maksimal, dan mengingat gaya hidup konsumtif yang terus meningkat, lantas kita membutuhkan suatu solusi agar kita dapat menyelamatkan bumi dari kesakitannya. Saat ini waktunya untuk kita melakukan gerakan Zero Waste demi menyelamatkan bumi untuk kita dan generasi selanjutnya nanti. Zero Waste atau bebas sampah adalah salah satu filosofi yang mengajak kita untuk mendesain dan mengelola produk-produk secara sistematis demi menghindari dan mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah, juga material-material habis pakai. Zero Waste menghindari pemakaian yang hanya digunakan sekali dan material-material yang sulit bahkan tidak bisa didaur ulang. Tujuannya supaya sampah tidak dikirim ke landfill, menghasilkan produk baru, menjaga sumber daya, mengurangi penggunaan plastik, mengurangi sampah, dan tentunya melestarikan alam. Untuk mengurangi sampah, kita bisa memulainya dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Ternyata, kantong plastik yang kita gunakan hanya 12 menit, membutuhkan waktu hingga 1000 tahun lamanya untuk terurai. Gerakan Zero Waste Lifestyle adalah gerakan penyelamat lingkungan. Mungkin kalian pernah mendengar berbagai macam kampanye yang mengajak kita untuk peduli lingkungan. Dengan Zero Waste Lifestyle, kita juga berusaha menjauhi kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai. Tujuannya agar sampah plastik yang ada tidak langsung dibuang. Jadi dengan mengevaluasi gaya hidup kita selama ini, kita akan menyadari bahwa segala hal yang kita konsumsi atau gunakan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan kita. Menurut data yang dituliskan Kompas tahun 2018, Indonesia termasuk negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang dibuang ke laut. Bahkan volume sampah di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahunnya. Ditambah data dari Kata Data yang menyebutkan sebesar 15% dari seluruh sampah tersebut diisi oleh sampah plastik. Sebenarnya, pemerintah Indonesia telah mencari berbagai macam jalan keluar untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Salah satunya dengan memberikan kebijakan cukai plastik sebesar 200 perak per plastik sekali pakai. Data di Mongai Bay juga menyebutkan pemerintah Indonesia mulai menerapkan target untuk mengurangi sampah plastik di lautan hingga 70% pada tahun 2025. Meski ada yang beranggapan bahwa cara ini tidak begitu efektif, terlebih jika pemerintah tidak memberikan edukasi dan pemahaman tentang manajemen sampah di Indonesia. Bahkan dalam Kata Data juga disebutkan bahwa masyarakat Indonesia hanya mengetahui sampah plastik sekedar kantong plastik, botol plastik, dan sedotan. Padahal, sampah kantong plastik hanya sebesar 6%, sedangkan untuk penggunaan plastik kemasan mencapai 40%. Untuk memulai Zero Waste sebenarnya tidak sulit. Semua dapat dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Misalnya, mengurangi kebiasaan makan di luar atau memesan delivery. Saat terbiasa untuk membeli makanan dari luar, artinya kita menyumbang sampah. Terlebih, banyak restoran menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat terurai dengan cepat sebagai pembungkusnya. Oleh sebab itu, mungkin kamu bisa membawa bekal dari rumah untuk berangkat ke kantor, atau juga
kamu bisa membiasakan untuk membawa botol minum sendiri dari rumah. Selain lebih hemat, kamu juga telah berkontribusi besar bagi alam. Kita juga bisa membiasakan membawa tas belanja saat berkunjung ke pasar atau supermarket. Tidak ada lagi yang membawa banyak kantong plastik, karena semua dapat dimasukkan ke dalam tas belanja. Saat berbelanja, kamu juga bisa membiasakan bawa wadah sendiri untuk menampung buah-buahan dan sayuran.